lingkar gora itu apa, arus lahir itu apa, dan tujuannya yang kedua itu apa. Tapi intinya pengen ada satu ruang, ya buat ruang aja lah, buat ruang integratif. Dan di Lingkaran Gunung Slamet, Gora, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal. Kalau setelah itu kan yang dialiri setelah itu ada Wonosobo di hulunya, terus lewati Banjarnegara, lewati Purbalingga, Banyumas, terus hilirnya di Cilacap. Ayo, bisa nggak kita bikin ruang yang itu memenuhi syarat keempat tadi? Harus gitu. Kita nggak tahu mau hasil seperti apa, sementing nandur nandur pari, nggak berarti kita harus panen pari. Bisa jadi itu dari suket yang bisa buat kambing, ya kan, buat kambing. Kalau saya lebih ke spiritnya saja ya, tentang apa yang terlihat di depannya, tapi menemukan lingkaran kecil dengan suasana yang hangat, jiwa-jiwa yang tulus, yang masih punya harapan, sing ora gede rumongso ya. Kalau nggak ada kawitan kan nggak ada jalan yang dilewati. Tidak ada. Sebenarnya beratnya adalah ketika kita akan mulai, ya, mulai karena dia takut salah nanti ke depannya kan itu. Sebenarnya ya apa ya? Sing bener kiri atau kanan. Ketakutan itu hanya gambaran sebenarnya. Mengakui jalan ya itu ya. Apa ya? Yang tadi sih diceritakan ini kan Anjir, kados kembali ke hakikat. Kita kan asumsi ya, berarti asumsi kita yang terlalu kemana-mana. Karena belum fokus. Seperti ini kan hanya gambaran. Ternyata nak widet jadi kok berawal langsung ya udah mengalir aja. Rencananya terserah dengan di atas aja. Cuma kita takut gambaran saja. ya kalau bicara wiwitan tadi, panjenengan ngendikan setitik air menjadi genangan besar, baliknya ke hakikat. Kembali kita dari setitik. Iya, ngantosi sekawan bulan wonten Ada di mana saja estetik terjun kok. ya, betul. Kemudian kenapa bayi lahir? Kenapa bayi lahir langsung beker nangis? Karena takut. Lanjut seperti setitik. Bapak apa jenengannya? Ndok dhisik apa ayam dhisik? Nah. Ya. Lukisan hitam indah nggak kalau cuman ada titik putih satu? Berbeda maknanya. Ya tergantung sudut pandang. Lukisan hitam, kalau lukisan hitam saja, imajinasi kita Mana-mana. hitam, gelap, misteri, takut, horor. Tapi begitu ada satu titik putih, harapan. Iya. Ayo diwiwiti. Obrolannya tambah Ayam. asik Kalau orang kenal. dan emang ini enggak di record enggak kebetulan kalau mas saya sing lawas sing takon jadi kok kalau mas saya mana kalau mas saya jadi memang kadang sibuk ya mas Iya, terus aku tetap ngarep Iya. tetap sama mas saya itu tetap Iya. Kenapa? Tahu kehilangan. Tapi kita bukan narasumber loh masih ngobrol suara sama mas bergilanya sudah wis udah yang lagi produktif. ini mas kita butuh koma
Tidak. Ya mas kan Jadi mas udah apa pengaruh kok? Enggak. Senyumnya aja manis. Dia belum mau imprint ya. Nah, aku mau kenalan sama Mas. Mas Sanuki apa? Saya kan baru kenal jadi mungkin aku katakan penonton. Tak nonton. Mas Sanuki apa sih? Apa Kegiatannya atau pengangguran ya mas ya? traveling Pengangguran. traveling beliau. ya anu lah aku pengen tanya Mas Batu Mas Sanuki siapa sih Mas? Pengangguran lagi. Iya, kalau Pak Anung menurut saya pribadi ya inspirasi untuk saya. Inspirasi. Kenapa? Inspirasi. Bagian mau di saya. Ini kenapa tuh? Banyak sebab. Nah, akibatnya banyak sekali. Sebabnya lumayan banyak. Akibatnya pakai pol gitu mas. Nggak ada namun. Mas saya kenal Mas Sanuki dia bergerak di bidang apa? Oh. Kalau Pak Anung dulu kenal di tahun 2011 mungkin ya Pak. Ya. Di acara ini Ya dari dari Immigration pertengahan 2000 itu lah. dulu waktu itu di Edinburgh pertama kali imigrasi pertama waktu WSDB masih jaya-jayanya waktu itu dulu nggak usin dari kawan tapi belum terlalu Intim ya? seperti sekarang ya Intim ya? belum intim jadi cuma kayak hello lah gitu lah kita cuma masih di Padang Pak Anung gitu soalnya Pak Anung gak banget di wongnya aku itu tapi karena gampangnya Pak Anung kekaitannya Pak Anung menjadi saya pribadi menjadi apa ya maksudnya ya inspirasi banget buat saya sampai sekarang sampai singkatnya lahirnya sang Pemang itu saya dekat sekali sama Pak kayak gitu jadi sering connect maksudnya walaupun cara beanan tapi ketika kita ngobrol seperti ini itu banyak connect kayak gitu Jadi Pak Asal aku menjenamin Pak Asal saya Pak Anung kok anu berarti anu Apa? dari gitu. Saya lahir dari ibu. Itu berarti familiarnya gitu. Ya mungkin kenalnya dari situ ya. Teman-teman kenalnya dari satu main musik gitu. Pada suatu saat yang musik cuma jadi ini sarana saja. Sarana. Ya sarana macam-macam. Komunikasi bisa, ya, promosi bisa, nyaksi juga bisa, tergantung. Rasa itu Ya dari sarana. Buat hiburan juga bisa. terus sampai sekarang ya. Ya buat komunikasi buat ini. Silaturahmi. Tapi kayak familiar kan? iya sangat familiar karena Saya satu orang baru ketemu juga. langsung connect ya Tadi gawe asik banget dari belakang alam. Pak Anung belum kenal jenengan siapa jenengan Saya sih pengembara. Ini bumbu saya buat He, saya ibu anak 3. bumbu tadi berangkat sama An. Ye, Terus kegiatannya juga bareng. saya ibu rumah tangga. ibu mana yang baik sama koneksinya sama orang-orang yang aneh Mas Arif heran kan sampai sini aneh semua Kalau saya sih pengangguran lah. Karena kalau ditanya pekerjaan serabutan. Mana yang pekerjaan? Kalau justru Kegiatan. pengangguran itu justru dia yang menciptakan kreasi-kreasi menurut saya. Analoginya begini, nganggur itu gak apa sih? Nyari pekerjaan dong, nyari kegiatan. Tapi orang udah bekerja, nyari liburannya kapan? iya
Seperti ini loh Mas, kayak orang yang lapar, kita kan bisa mikir, tapi kalau kita kenyang kita harus mikir, ya nggak? Nah kayak gitu aja. Ya, ya. Nah, pengangguran di Telaten lumayan sebenarnya. Lumayan. Itu dari kegiatan kita laku kalau kegiatan kayak gitu. Ben orang nganggur apa ya kalau kegiatan yuk. Iya. Lumayan. Ya, Apa nek Sesuatu yang mendapatkan hasil. Berarti saya perlu bersyukur kalau saya orang nganggur. Iya. Makanya lo tahun kemarin dengan rugi. Iya. Rono-rono kan. Iya. 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 Iya, maksudnya jadi kan waktu itu kan nganggur kan. Karena nyalek itu terus. Sensornya ikut pakai tersebut jadi waktu itu nggak nganggur karena ada kontrol dengan ngeboti yang sama ya kontrol ya bos Joko itu malah dengan kayak itu ini kan nggak nganggur waktu itu tapi karena sekarang saya nggak nganggur jadi keterpahan ya iya makanya jadi Terasa nganggur ya? enak nggak sampai sini tapi didengar yang nganggur sampai sini juga. Udah juga sama yang nganggur sampai sini juga. Sampai dulu sampai sini. Tapi asik Tapi ya sih. Nah, berikan. Ya apa-apa. Berikan. Terus saya mau tanya sedikit tentang lingkar bulan. Kayak buat kontennya Mas Ari juga biar teman-teman di Wonosobo tahu mau kayak tentang lingkar bulan ada lingkar bulan sama tadi perayu itu ya Pak? Harus rayu. Arus rayu. Nah itu lingkar bulan itu apa? Arus rayu itu apa dan tujuannya yang kedua itu apa? Kalau nggak jelas secara detail, biasanya gini. Kalau dulu waktu zaman PG itu kan teman-teman itu sudah tahu harganya berapa, harganya berapa, masih nanya harganya berapa kan gitu. Iya, harganya nggak oke pasti ada gitu. Yang pasti harus lebih detail. padahal nek urip selamat ki bodoh loh Mas. Saya sudah merasa bodoh di Wonosobo, tapi saya dibodoh di Wonosobo. Kayak sopo ya? Yang penting kan manfaat. Iya. Terus soal seperti nganggur panen kapan? Ambil lah ya. Ye. Karena baru ketemu sama saya ngomong gitu ya. Apa ini udah ngobrol sama Bobi gitu. Ye. Terus seperti nganggur kan, nganggur api gitu. Nek panen apa kan? Abang dhewe ki yo sekolah tandur kok. Koyo bapak ibune mikir arep piye lho kok. Kan proses betul tanam Bapak Ibu kita. Iya. Iya, betul. Berarti harus kan aku nggak perlu mikirin panen. Oh, tidak perlu. Nah, nggak perlu. Ini pasti panen ya. Ini guru mana yang kapan? Panen ya Oh, kambingnya nggak ngarep-ngarep. Nggih. Nanti jatuhnya kita berbuat baik atau melakukan apapun ada pamrih. Tandur mawon. Kalau sudah baik terus mau ngapain? Oke. Oh, iya, terus mau ngapain ya? Oh, dari tadi nggak pernah ngomong kayak isi semua. Oh iya ya. Ya wajar dong, badan saya juga isi. Kalau kita sudah merasa pintar, berarti kita nggak pernah belajar. Kalau kita merasa bodoh, berarti kita sanggup belajar untuk menjadi pintar. Kalau sudah merasa pintar bodoh. Memang kalau kita merasa pintar, kan jadinya bodoh. Kita tidak merasa bodoh aja. Kita akan belajar supaya lebih pintar. Gitu aja, Mas. Nah, kembali lagi ke lingkar bulan. Aku tak butuh muter bener orang ngomong jawab. Lingkar Gora ya, Lingkar Gora. Lingkar Gora itu diambil dari nama Gunung Purba yang sekarang jadi Gunung Slamet. Jadi Gunung Gora, Gunung Agung, Gunung Slamet. Ya itu rentetannya begitu katanya. Sekarang Gunung Slamet. Jadi Lingkar Gora kegiatan di seputaran wilayah Gunung Slamet yang meliputi Banyumas, Purbalingga, terus Pemalang, Tegal, sama Brebes. Itu Lingkar Gora. Jadi teman-teman kreatif lah yang di situ. Yang bergerak kreatif tapi
apa ya, mungkin jarang muncul atau mereka belum berani muncul atau apalah maksudnya. Kalau nggak memunculkan, Ya nggak bisa dimunculkan. jadi salah satu faktornya itu. Belum waktunya muncul, belum ditemukan. Jadi cuma itu aja sih kegiatan tingkat Gora itu kreatif yang tadinya cuma kombinasi musik terus hari merambah jadi ada pasar Gora dan lain-lain. Tapi intinya pengen ada satu wadah terlalu ini ya, terlalu wadah apa ya, ruang. Ruang. Kalau wadah terlalu sempit, terlalu spesifik. Ya wadah kudu tanggung jawab ya. Sepira wadahmu itu. Ternyata yang ngajaknya banyak kan kita nggak bisa menampung. Tapi kalau ruang kan bebas, masing-masing tutup. Ruang. Ya buat ruang aja lah. Buat ruang minum kreatif. Dan di negara Gunung Slamet, Gora, Belajar juga. Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal. Tuh, Itu kalau lengkap Gora ya. tinggal Gora. Sebenarnya visi misinya apa mas? Nggak tahu. Nggak tahu. Organisasi melakukan mawon, Ya, mengikuti di sini apa ya? Ya tahu juga. kan berawal dari musik. Mungkin ke depannya bisa kompilasi. Setelah kompilasi mungkin seperti kereta puisi mungkin dijadikan seperti itu atau gimana gitu. Ya apa ya berkembang apa aja. Jadi dengan Gora awalnya itu cuma musik, terus jadi ini ada pasar Gora itu kan rentetan dari kegiatan apa ya, pemikiran kreatif dari teman-teman juga. Jadi kalau cuma musik kok yang teman-teman handmade gimana nih kalau nggak ada ruangnya itu bikin pasar Gora yuk. Tuh. Ya semuanya spontan. Aja. Tapi akhirnya jalan. Kan ini kan sudah untuk pasar Gora itu sudah 3 kali kegiatan, main Purwokerto, ke Malang, kemarin terakhir di Balapulang. Balapulang, masuk ke di Tegal. Besok rencananya mau ada di Brebes, terus terakhir di Purbalingga, karena harus 5 kota, yang ke 5 kota. Nah, mumpung belum selesai, ini kan ya cobalah iseng-iseng bisa nggak ya? Ini kan gunung, kita bicara gunung. Kita kan juga ada wilayah sungai yang mengaliri kita, yang jadi sumber penghidupan di wilayah kita dari Wonosobo sampai Cilacap. Itu namanya Sungai Serayu. Kenapa kita nggak bikin arus Serayu ya? Filosofinya Bopo Biyung. Iya. Oke. Bopo itu kalau di lambang ya maskulin itu di gunung. Biyung itu mata air ya, bisa sungai, bisa laut. Bopo Biyung, Gora, Gora lalu Serayu. Apa-apa kalau kita minta restu Bopo Biyung, insya Allah rahayu. Romo Ramaan dan Karsian. Oke. Karsian. Dari hulu ke hilir lah. Iya. Iya, hulu ke hilir itu. Tapi emang identik kalau ada gunung pasti ada sungai. Sungai, Asin. itu kan aliran mata air dari tadi. Mata air paling kusur itu. Bisa jadi sungai besar itu. Iya. Terus kok jadi ada manusia yang hidup di situ, gimana ceritanya? Mereka bikin apa? Ya kayak filosofi hidup ya. Bapak itu mata angin, ibu itu mata air. Iya. Kalau musuh mata musuh. Jadi tingkat Gora, terus Harus Serayu. Harus Serayu. Kuping. Serayu ini, nah ini biar nggak jelek lagi ya kan, harus Serayu ini lah, ini
ke Kabupaten mana? Ya. Kabupaten kalau serai itu kan yang dialiri serai itu ada Wonosobo di hulunya, terus lewati Banjarnegara, lewati Purbalingga, Banyumas, terus hilirnya di Cilacap. 5 kabupaten juga. Harus selalu. Heeh. Jangan dong. Serai itu lainnya itu. Bulan PR berarti Jangan dibikin lakoni berat. aja kok. Urip ki Disuruh mung dilakoni ngapa-ngapain. bae wis. Jadi satu kata sering tadi sama Bu Momo juga menyampaikan lakoni baik mas, saya lah ya Pak. Pengen melakukan. Iya. Saya itu urut banget kayak Sak madya. sama dia. Itu urut kayak ya, mengingat urut kayak ya. Sebetulnya yang membuat segala sesuatunya menjadi rumit itu ketika kita terlalu sering membuka mata. Membuka mata atau Membuka. buat pemikiran Mbak? Membuka mata. Ketika kita coba menutup mata, kembali ke sejatinya kita siapa, Iya, apa yang rumit. iya betul. Karena sumber yang kita cari itu tidak di luar, tapi kembali ke Alkohol. alkohol wau nggih. Kados Mas pengendikan. Alkohol. Alkohol. Nah, kalau alkohol itu sebetulnya Alkohol. sing marai elek ki apa toh? Alkohol. Sing marai elek alkohol kuwi apa? Koholnya. Ora sida kalbu ning alkohol kuwi mau ya. Sebenarnya kalau ini dibuat setelah melahirkan, Iya. nenek dan ibu saya selalu menganjurkan saya untuk minum anggur poles. Masalahnya cepat kering lukanya nih. Satu, cepat kering. Dua, nek bocah saiki bar-babaran titik-titik posting baby blues syndrome. Iya. Ya, oh, ya. Ini membantu kita rileks, menjalani tugas sebagai ibu baru lebih ikhlas. Bukan bahaya ya. Oh, tidak. Tergantung porsi mas. Iya. Dari sini nanti Kalau mau be anggur ibu hamil wetelok, nak terung motong gede. Tapi itu sangat yo. itu sih podo wae Mas. Bodrek siji yo marai maring muat, sak emplek bundal kabeh yo mudah. Mudah ilang ingatan yo. Jadi dulu pejangannya itu kalau mau yang sewu netei itu makan daun katuk, bayam, kacang rebusan, diakhiri dengan Anggur. 1 sampai 2 sloki anggur poles. Diset caranya mungkin Bisa diset. diset ya. Penutup ya. Penutup. Aku mau hospitality. Bisa. Bisa. Roslong yo. Tipis-tipis tapi ya kayak kayak lapis. Jadi aku tuh kalau tapi merasa oke. Ayo. Nah, instalasi mendapatkan hampir kan sekolah. Artinya ngomong Jawa ya. Ngomong Jawa ya. Ini kan. Ini Ayo. dewek ngomong sobo. Terus kira-kira perasaan itu aku saran gue konco-konco. Ya usah. Rasa muluk-muluk, rasa umum kan gitu. Aku dari tadi gitu. Ngambil hikmah doang kalau mulu dari coba banget. Tahunan coba banget. Aku masih izin aku. Karena aku suantan hari ini gitu loh. Kayaknya belum menemukan hal ini. Teman-teman ini belum menemukan hal yang positif seperti ini. Positif. Positifnya kan nilainya. Banyak nilai yang sini ya, 100%. Koneksinya itu pas. Jelas. Kalau mereka kan cuma ibarat kata cuma koneksinya cuma kepalsuan. Saya apa-apa lah. Mulai tapi kan dengan off ya. Dalam? Dengan offline gitu. Oh, nggih. Jadi aku dapat Ya, seperti dengan Mas Anung ketika awalnya orang ngomongin lingkar gora saja. Hanya beliau ingin main, ketemu teman-teman. Nah, jalannya dengan mubah nih. Ya, sebetulnya itu. Sebenarnya itu. Dimulai dari COVID apa ya Mas? Kayak Mas? Covid. Ya, COVID.
bilangnya dan nggak sering kita teko kata Iya. ada alkohol sekarang terus rampung gitu. Iya. Cuma ada obrolan sih. Ya itu karena pengangguran kan kita Lalu ya kita pengangguran ya kita sepakat pengangguran dulu itu kita sepakat kita pengangguran dan orang nganggur apa ya kegiatan lah Ya. Setiap habis jalan-jalan dia memang hobinya jalan-jalan. Setiap habis jalan-jalan itu ke rumah, nyampe rumah bakmi godhog karo ciyu ki apik ra kok elok iki cah muge kok apik liriknya mas iki cah SMP sing nyanyi saya dengerin satu-satu lagu-lagunya saya nanya mbok kapan-kapan diajak lah sama beliau datang Liso mas dan aku gini Sandiso kok iso gawe karya sekeren Gimana? hasil jalan-jalannya beliau itu Maksudnya yang biasa itu di waktu kumpul terus di daerah Guci sana daerah Tegal arah Guci Mas aku kayak izin baca maksudnya ya daerah kota aja belum tentu mengeluarkan karya tapi pengen diakui sebagai orang yang itulah kenapa apa ya aku bilang sama Mas Anu karyanya bagus-bagus aku lagi ngawe lingkar Gora ya apa mas beliau menjelaskan banyak pasal kenapa dulu saya tidak mau di Purwokerto tiba-tiba kok kayak alam semesta nyeret maksa meneh ya nopo toh ya I'm happy pada akhirnya ya saya sudah bisa apa ya menerima gitu kan dan ini nek apa-apa ngarepe menungso kuwi runyem iya betul filosofis banget menerangkan jiwa menumbuhkan sifat hati ini ngapin ngono Tapi toko ngono. Iya, betul. Ini Ngapain? Betul. Yang toko. Kemudian ya banyaklah hal-hal baik ya. Hal-hal baik yang kadang manusia nggak perlu merencanakan. Dari lingkar gura lagi visi misinya apa? Pikir. Jawab dengan Mas Koko. Sebenarnya saya menanyakan pasti ada entah itu nanti sambil mengalir siapa tahu di situ bisa tadi si anak uji hasil karyanya. Nah itu bisa mengeluarkan potensi-potensi seniman-seniman yang masih belum tereksplor. Menikah bonus sih sebetulnya. Iya, tapi kan paling enggak kita bisa menarik, betul. Iya kan, maksudnya pada buku yang tidak pernah tereksplor dengan adanya seperti ini, Mas Anu bisa naik bocah itu untuk ditampilkan di apa? Karena sebetulnya Mas Anung sendiri nggak pernah menggait sih. Karena saya menemani beliau berproses ya. Beliau tuh tidak pernah menggait atau Kalau kamu menang dia, bukan aku menang mas. Bukan hadir mas. Saya sudah sebenarnya teman-teman datang. maksudnya sespontan itulah Rasulullah SAW ya. Berarti Tidak ada menggait, tidak ada beliau mengumpulkan banyak teman-teman. sengaja mau ngumpul itu enggak ya, tapi ketemu terus Ya kalau ini kayak gendu-gendu rasa, iya, saya boleh. Sebenarnya kan dari dulu podcast itu menemukan positifnya itu kan gini. Ya makanya itu. Pak bisa, Pak Eri nggak sampai masih. Jadi masyarakat mulai. Iya, asli sih. Aku kayak temen menemukan orang-orang ya minimal manfaat itu loh. ya betul Nah, untuk manfaat orang lain itu orang lain yang ngambil. Nanti buat dari bukan saya yang emang
dengan bunga. Saya bunga aku senang hari apa ya kejiwaan. Aku masih saya ngobrol kali. Arti sosial ini. Sosial ya. Sosial kan. Perjalanan ini sosial. Kan oke kayak gitu ya. Ngangguran itu. Ya oke lah, ya perjalanan. Ya kegiatan anak ini itu makanya ada kegiatan. dari kegiatan oke lah. Yuk kami kali dulu. Fokus ke tingkat Kurasi. ke kayu gitu. Selesai. Itu kan jadi membuka kemungkinan untuk teman-teman yang di wilayah tersebut untuk bareng-bareng ayo kita Bareng-bareng. berkolaborasi. Bareng-bareng. Kalian punya karya, punya apapun ayo ngobrol itu kan. Bareng-bareng. Ya kalau poinnya sih yang saya cermati ya, kadang teman-teman yang mungkin tinggal di desa misalnya atau teman-teman yang punya bakat tapi kemudian merasa dirinya kecil, aku ki sopo. Setidaknya di lingkar gora takut dalam tanda kutip ya tadi karena membuka mata membandingkan diri dengan yang lain. Setidaknya di ruang ini mereka lebih berani menunjukkan jati dirinya tanpa berpikir ekspektasi dan aku bingung direspon piye. Sebenarnya lebih esensinya lebih ke mengalahkan rasa takut. Karena manusia ketika sudah takut, ini orang ngomong-ngomong ya mas. Sepinter apapun kita, kalau ide ngerasa, aku iso gambar, aku iso nyanyi, aku iso wedi. Kasih akhirnya ya orang ngomong-ngomong. Peniku. Ya kebetulan kita di frekuensi yang sama di lingkar gora ketemunya apa ya teman-teman sini ya mau wae lah pengangguran sama-sama pengangguran Sama-sama pengangguran. pengangguran Tapi setidaknya pengangguran itu lebih terhormat. Ketika memulai semuanya dengan tulus. Wong nyambut gawe ora tulus ki. Ah, kuwi oh ya apa sih ngobrol itu ada 4 sih dari di komunitas komunal atau di Oh iya. perkumpulan itu ya. Pertama komunikasi, terus dari diri sendiri, Originalitas ya dari proporsi, terakhir transparansi. Kalau aku itu sih Pak Patwi, itu yang kita ambil, kita sikapi empat itu. Komunikasi dari diri sendiri, proporsi, sama transparansi. Jadi ayat itu nggak perlu dipakai ya. Ayatnya terakhir ya. Itu otomatis. Enggak, maksudnya dulu saya pernah ngobrol soal ayat itu Iya. sama itu apa? Kurasi. Itu kan yang diadakan kan semua ayat itu dan saya kurang. Nah, yang saya maksudnya gini Mbak, maksudnya di situ ngobrol tentang ayat itu. Tapi maksud saya ya ini ya tadi transparansi itu. Saya yang diambil transparansinya ya kan, terbukaan sama teman-teman. Ketika transparansi itu nggak ada, makanya akhirnya udah nggak ada dulu. Karena kalau bicara attitude itu Nah itu, ketika kita ngomongin komunal ya, maksudnya kolektif. Iya. Itu di proporsi. proporsi. Mas Anu mungkin yang menjelaskan detailnya. Ya, proporsi itu kan kita 100% ya, Dewan. Nek dewe. Kalau sendiri, Betul. terus Ya, mau jadi apapun itu Dewan di 100%. Tapi ketika ngobrol berdua jadi 50% dong. iya, Iya, berenam ya kita masing-masing punya. betul. Kecuali ada kesepakatan, jadi kan jadi 30% ya nih, ya 10%. Itu kesepakatan. Tapi ketika kita ngobrol gitu jadi
100% dibagi ini. Nah, Gak ada yang lebih. Itu sebenarnya. Iya. jadi kalau bicara Dari attitude, 15 ya 15 gitu. itu kan kalau ngomongin attitude cuma ada 2 parameter ya, bad attitude or good attitude. Engkang saya nopo engkang Iya. boten sae. Cara-cara baik atau cara-cara kotor. Bicara attitude ya. Balik lagi ke tadi. Bicara proporsi. Nek wong 5 ning ana siji sing karepe mendominasi, Jadi gak proporsi. Tidak mendominasi secara pengen. tidak ada komunikasi, tidak transparan, mungkin mencuri ide temannya misalnya. Seperti poin original tadi ya, autentik. Nah, Iya. itu kan otomatis sudah. Iya, iya. Kata saya akan tindak banjar nih Mas Anu. Malah jawab. Terus lanjut Mbak. Iya, jadi itu tadi. bicara attitude itu ke screening ketika 4 poin ini parameternya ini ya. Yang ini harus sampai. Tercapai atau tidak, ini cuma jadi tanda. Perhatikan saja di 4 poin ini. Ketika berkomunikasi apakah terbuka, jujur, sepakat atau tidak di poin proporsi. Aku enggak maksudnya maksud saya dari keempat ini editnya itu terakhir atau harus diandalkan editnya dulu ke pertama gitu. Attitude itu melingkupi 4 ini Mas. Iya. Jadi kalau empat ini sudah terjamin, Iya. editnya pasti. Insya Allah good attitude. Insya Allah good attitude. Nah kemarin kan waktu tahun kemarin ya, Kami tahun kemarin saya ngobrol sama Mas Bogi, teman-teman kurasi di sini ada apa proyek kurasi mengumpulkan teman-teman yang kayak ada atau di sebagainya dan sebagainya untuk keluar sekarang. Tapi yang diadakan itu cuma ada 30-an. Sedangkan saya di situ saya paling menolak tentang itu karena teman-teman di sini masih banyak keterbukaan, yaitu transparansinya masih kurang dalam segi budget dan segala hal sebagainya. Nah, apa itu sebuah itu juga saya masih bingung. Nah, itu yang saya masih saya bergejolak di situ, saya kurang setuju sama sebuah itu. Sebenarnya kalau saya menangkap attitude itu spesifikasi kecil satu. Nah, dari keempat komunal, jadi komunal itu ada transparan, Proporsi. nah itu dari attitude dibagi 4 karena attitude ada yang jalan halus dan jalan yang tidak halus. Nah, Yang bikin pusing sebenarnya teman-teman yang kesini ngangguk Mas Nyong ini bayar semuanya ternyata yang bagus sih. Ya wes ngangguk bayar kayak terus nah yang kasihan itu di situ. nyong oleh sewu, teman-teman tuh pengen Itu yang bikin saya sama sebuah itu karena itu adalah nurani buat saya. Tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata, tapi bertindak aksinya. Tapi kalau transparansi adalah sebuah aksi kejujuran dan itu tidak bisa diungkapkan. Gitu. Tapi kalau misalkan menurut apa tadi? Proporsi. Itu tidak bisa dijelaskan karena itu tidak bisa dijelaskan. Itu menurut saya. Dan kemarin waktu kurasi itu kalau memang saya tanya sama Bongi itu tidak bisa menjelaskan harus seperti apa sih Benro Sobo. Kalau dengan sudut pandang dengan kalau hanya baiknya saja, tapi nggak tahu maksudnya jalannya seperti apa, jangan cuma bicara tentang itu. Karena di situ banyak sekali problematika tentang transparansi. Iya. Kayak gitu loh, Mbak. Iya. Karena sebuah itu tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan menurut saya. Ini versi saya. Seperti itu dijelaskan sama Mbak. Tentang sebuah itu seperti apa kayak gitu loh, Pak. Iya, 4 itu harus ada. Dipegang terus seperti itu. Iya. Baru ada deh. Ketika ngobrol komunikasi kemarin kita komunikasi. Iya. Saya baru ketemu Hari. hari ini kita ngobrol komunikasi kita jalan. Iya. Cara komunikasi kita. Terus kita langkah selanjutnya. Dia jadi diri sendiri, Mas Hari jadi Wonosobo, saya jadi Jakarta. Tapi
tetap ketiga proporsi. Kedua toh. Iya. Oh, ketiga. Iya, dari sendiri kan saya Oh iya, Banyumas, original ya. dari Wonosobo. Tapi kan ketiganya kita proporsi. Iya. Ya. Organ 100% kabeh lho. Iya. Nek jenenge 100%, aku 100% jeblok betulke. Perlu ya. Jeblok terus transparansi. Ini kan ono ning kayak gini. Jadi ya, ini Pak, maksudnya singkatnya itu sebenarnya yang juga harus kita pegang itu transparansi atau adil. Empat-empatnya dulu. Empat-empatnya, Mas. Kalau saya. Oh, apa-apanya dulu ya. Jadi adilnya itu lalu sebuah yang ketiga bisa dijelaskan itu misteri ya. Sebenarnya kalau bicara apa sih attitude? Itu otomatis sih maksudnya kalau Attitude itu apa? Kan nggak bisa Wes wong Jawa bae ngomong attitude itu apa? Totok romo lah ya, totok romo. kan Tata Tingkah krama. laku. tingkah kita. Tata krama. Ya, maksudnya itu maksudnya Berarti ada 4 ini nggak terpenuhi mungkin. iya, Makanya jadi attitude-nya nggak jalan. Maksudnya ada yang miss. Bukan nggak jalan, tapi ada yang miss. Karena 4 ini ada yang satu mungkin atau 2 yang nggak jalan. Gitu. Ya nek bicara attitude kan bahasa Inggris, nek Iya. bahasa Jawa niki tingkah laku. Arep apik kok elek. Nek apik ya nggatekke papat mau dadine tingkah lakumu ana sopan santune, ana unggah-ungguhe, ana tata kramane atau mengabaikan yang 4 ini. Ada ibu. Nah, adab itu. Berarti ini Bu, tadi obrolan kita tentang apa ya Pak? Kegiatan tingkat bola ini juga tadi mengangkat lagi soal Nilai-nilai. attitude ya, Nilai-nilai kan, tadi. nilai-nilai attitude wong Jawa gitu kan. Aku melihat loh, Oke. aduh guys sih, carane ojo serakah. Nilai-nilai kan itu lah, itu kan nilai Jawa nih mas, kita kembali ke bahasan tadi. Kayak teman-teman ini banyak yang lupa dengan itu orang Jawa. ya karena yang bagus itu belum dipegang. Iya. Makanya dari itu tingkat harus kita dukung. Untuk kita tumbuhkan lagi biar secara alami aja nanti ada orang akan kelihatan Ya, kita mungkin belajar dan nanti dijelaskan Mas Anung detail di lingkar kura ada tunggu unduh, Iya, ada itu. Ada limanto, empat unsur kalau teman-teman sepakat itu. Di negara Jawa itu 4 ini yang apa ya yang kita lakoni dan jalan melakoni kayak gitu, tidak berusaha menjadi yang paling, tidak berusaha menjadi yang yang paling apa wae. ojo rumongso. oh jarum mongso bisa rumongso. Adik gunung. Telanjang wae Mas lah, telanjang saja tanpa atribut apapun itu. Jenengan nggak tahu saya siapa tadi itu malah bagus. Iya, betul. Karena tidak ada batasan. Karena akhirnya iki Mas Anung dosen sih kan ada embel-embel itu. Mereka Iya pasti. jenengan kenal Anung sih mau beda kenal mau yang aku nggak tahu apa-apa tentang Anung. Iya. Lepas dari Karena karena iki Iya, nek di lingkar gora sendiri tuh, Karena nanti ada sentimen pribadi. iya betul. Oh ini karena Anung sudah dalam artian apa asumsi dengan Anung ini akhirnya Anda mengecilkan sendiri. Itu yang sering nek lagi do ngumpul ngeten Mas, diobrolin sama teman-teman itu. Aku main ngene mom, babe piye yo? Kenapa harus babe piye? Oh iya. Ya karena masih melihat Anung dengan Oh iya, jadi Itu, Pak. lihat dengan figurnya. Itu akhirnya ada sentimen. Nah, Anung ini gini. Anung itu saya sing gini bla bla segala itu akan menjadi tidak keberpihakan. Jadi kalau apa-apa itu tuh Mas Anung. Iya. Jadi kayak nah gitu. akhirnya malah ngumpet Mas, orang alir Kita toh. pernah ngobrol seperti itu ya. Maksudnya ngobrolnya itu kalau teman-teman bukan cuma aku, kamu memiliki juga, kamu idenya apa terserah gitu. Jadi bukan cuma saya gitu, kamu memiliki juga kalau kamu sudah di situ berarti kamu merasa memiliki hal tersebut. Punya hak sama. Nah itu. Jadi tidak ada ketua di situ. kasusnya nggak ada montek Nah, tidak ada panitia, kalian semua panitia.
semuanya panitia ya, nonton panitia, yang panitia, berat memiliki merasa memiliki ya benar betul ya kemarin. Jadi sekarang tingkat Pura dan Serayu ini ya Mas, nanti yang mau dirabak juga. Ini sih sarannya teman-teman tertarik. Bukan tanggung jawab saya untuk tertarik ya, Pak. Iya. Ini memang dia, aku tahu kita mengalir. Nanti ujung-ujungnya rosok kok Mas. tergantung Gusti. Itu rosok nanti yang Bukan tanggung jawab, bukan tanggung jawab. Apa masing-masing orang juga untuk Ya. untuk apa ya menjadi tertarik itu enggak sih? Iya. Oke. Mana? Ya ini makanya bagi saya inilah asik gitu lah asik. Nggak mikir soal kurang bener atau enggak, yang penting kita berbuat. Betul. Apalagi kalau Iya, bicara kan? rasa kita butuh WA Mas. Rasa. Rak butuh video call bendino. Nah itu Mbak, Mas Aris minusnya di situ. Bukan minus. Saya tidak melakukan saya, maksudnya teman-teman itu sudah menjalani rasa sih dijalani. Kalau rasa itu sudah memiliki hal tersebut, pasti dia akan datang. Romantis Itu gitu. aja. Betul. Tapi kalau dia harus berhati wah, dia serang rasa ya. Kelompok soke atau mungkin pencitraan ya atau mungkin Rapena. iya rapena dan sebagainya. Yang ketemu rasa itu engko akhirnya rasakan diskusi, rasakan cangkem, rasakan Iya, betul. ribet aja. Dilakoni. Masalahnya kan begini Mas, untuk di Indonesia pun kita baru tahu tentang meningkatkan masih tentang perambahan ke Serayu ini. Jangan nggak mungkin tertarik ataupun nggak mungkin tahu ketika ini hal nggak sampai ke telinga saya kan. Terus ketika saya mau datang, saya kan harus bertanya, kenapa saya harus datang ke situ? Nah iya makanya kita nanya dari tadi di belakang layar Iya. kita ada narik-narik panjenengan mboten? Iya. Nah, maka dari itu maksudnya ini sih caranya orang tahu dulu kan gitu. Orang tahu kalau tertarik kalau nggak tertarik kan kembalikan tidak. Ya. Iya itu sih. Maksudnya poinnya di situ sih Mas. Ini sih caranya orang tertarik kan mau. Yang penting orang kita tahu dulu lah. Kalau nggak kan bukan tempat kita kan. Betul. Ya komunikasi tadi ya. Ya. Komunikasi, menyampaikan apa yang jenengan tanyakan, saya bisa menjawab, terus jenengan bisa menerima jawaban itu. Itu kan komunikasi. Iya betul ya. Dari belajar ke subset lainnya. Terus akhirnya ke tadi transferasi. Ya, sudah komunikasi, jenengan sudah, kayaknya menarik buat jenengan ya, menarik buat jenengan. Kalau jenengan nggak menarik buat jenengan pasti dari tadi jenengan pasti akan alasan pergi kemana lah. Iya betul sekali. Banyak seperti itu. Alasan opo lah, untuk obat atau untuk opo lah itu. Gitu lah. Monggo. Ini bahaya, ini ada yang mau mahriban malah di sini enggak banyak. Masuk ke kita mau sholat. Iya. Iya. Jadi kembali lagi ke lingkar bola. Lingkar bola itu terus tadi harus rayu, dan itu kan berawal dari musik ya. Terus perbedaan lingkar bola sama arus rayu. Oke. Perbedaan. Lingkar Gora kan ini di ranah gunung Selamat ya. Iya. Gunung Selamat yang dulunya Gora terus Gunung Selamat. Iya. Itu wilayah agung lah ya. Iya. Wilayah itu. Ada arus rayu yang dari hulu ke hilir nih. Hulu ke hilir sampai ke laut Kidul. Iya. Dasar ya. Yang di situ ada berbagai macam. Tapi ngomong apa gini nih, ngomong sing saiki apa sing dhisik? Yang dari awalnya dulu. Kenapa ada inspirasi untuk membuat arus rayu? Nah, arus rayu kan adanya Sungai Serayu ini kan adanya
mata air dulu, pasti itu. Pasti ada mata air yang betul terus menjadi sebuah muaranya di laut yang nerimo mata air yang tetes tadi sama jadi samudra itu. Maksudnya tertariknya adalah ketika kok bisa ya ini satu tetes air atau satu aliran kutu jadi satu terus airnya jadi gede banget itu gimana caranya. Terus di arus ini di aliran ini kenapa ada kehidupan masyarakat yang seperti dengan rupa itu sih sebenarnya mas. Ono loh wong sing gini sing opening menghormati kakang dewe ya manusia kan ragil ya malah itu terakhir itu ragil maksud sih dewe nggak mau menghormati yang lebih tua mati dewe bayinya dewe itulah kita pikir tujuannya untuk situ ya. Menarik karena mungkin ini jadi wadah teman-teman berkreasi berkreasi dalam musik itu kreatif dalam penting ya apapun dalam craft kerajinan apapun saya sing seneng naon cerita Maisarah mungkin bisa di situ ketemu orang-orang cerita-cerita sing nggak aku dapatkan. Sebenarnya sudah didapatkan tapi dia nggak mengerti aja apa yang dia tentang Ya. apapun itu di Balapulang paling ketemu kan di Pasar Gore itu ada namanya Juguran Kreatif. Juguran Kreatif itu tidak melulu tentang bagaimana kita berjualan atau bagaimana kita mengkreasikan apa yang kita buat, tapi apapun itu cuma judulnya Juguran Kreatif. Ketemu sama dia senang dengan sejarah terutama sejarah tentang kearsipan Belanda itu. Dia cerita tentang Balapulang terus ternyata dulu ada bandara, ada bioskop, ada bla segala macam dan ada Linggayuni dan segala macam itu di hutan itu ada. Kan menarik ya. Ada cerita-cerita sing yang kita nggak tahu itu loh. Wah ada loh ternyata begini. Orang yang concern dengan itu. Terus kenapa Balapulang kan dulu pusat kotanya di wilayah Tegal itu Balapulang. Kenapa bergeser ke Tegal, ke Selawi? Itu ada alasannya juga, dia menceritakan tentang itu. Jadi kan wong Jawa bener Jawa ilang Jawa nih mah. Lucu-lucu mas, lucu-lucu aneh-aneh ketemu ya. Dan ternyata dia juga cerita bahwa aku nembe bisa kayak cerita kayak gini dan ranah umum, ranah publik di Pasar Gore tanpa mikir apa diterima atau tidak, ceritanya didengerin atau tidak. Itu jadi karena dia mengumpulkan data dia kebetulan kan dia punya terah lah ya Terahnya itu terah, terus akhirnya dia concern di situ. Sebenarnya ada loh ruang yang aku butuhkan untuk bercerita, untuk menyampaikan informasi yang seharusnya ini untuk informasi publik, informasi umum, tapi dikit gitu. Seharusnya pengetahuan ya, informasi belajar bareng lah ya, belajar bareng di situ. Dia punya ruang itu kan lucu-lucu ya. Asik. Ya kenapa ada stasiun di sini? Iya betul. Harusnya orang tahu ya. Iya, kenapa sih itu? Usahanya dulu. Dasarnya, filsafatnya dulu harus tahu. Gitu. Nyata ini gudangnya stasiun ya, dia masalah cerita. Ini stasiun dulu. Memang ada sih. Dulu memang ada stasiun sampai sini. Seperti itu ya, sumbernya seperti itu. Iya. ya pasti ada sebab toh. Kenapa yang dulu-dulu tidak boleh dimunculkan? Nanti nggak ada modernisme, Mas. Modernisasi ini kalah ya. Ya sebetulnya kalau bicara semua yang modern, candi itu
logika berpikirnya kalau kita ngamatin candi mawon. Iya lem bangun. Masuk entek pakai saiki. Teknologi modern belum bisa. Dan nggak bisa seperti candi yang dibangun. Dimanapun negara itu nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali mungkin piramid itu yang di Mesir. Mungkin loh ya, mungkin. Tapi teknologinya berbeda atau zamannya yang berbeda kita nggak tahu. Tapi paling itulah sih penting kayak dewe nglakoni aja. Iya. betul. Ngrumat yes. Di wilayah di sungai yang ngrumat sungai. Iya. Yang gunung yang ngrumat gunung. Cuman beda lah. Saya hidup di dua itu, yang ngrumat lorone. Nah, ini salah satu dari pertanyaan saya. Iya. Anu ini kan ya wis melalang buana lah sama pengusaha ini. Sing gak di oyoke apa sih maksudnya? Apa? Ini gawe ini itu terus tujuannya itu apa gitu? Tujuannya apa ya? Berarti juga yang lakoni aja mas. Lakonnya Iya. Lakoni. ngomong Ngelakoni. Lakukan tujuannya saja. nggak tahu. Nggak ada. Lakukan. Yang penting berbuat. Iya nggak tahu tujuannya nanti. Toh itu nanti ada tujuannya. Misalkan itu mentok apa ya? Paling baiknya ada tujuannya. Oh ternyata tujuannya ini. Bahkan mungkin kita nggak ngalami. Iya. Pembahasan tadi aku nangis apa yang sudah diperbuat rasa ngarep-ngarep hasil. Karena kita nggak ngalami itu dan bahkan tidak menikmati tempatkan oke lah kita mungkin masih hidup masih Yuswana masih panjang ternyata itu terjadi kita nggak tahu oh ternyata tujuannya ini deh kita nggak tahu Ya terus pokoknya ngono wae. oh ternyata yang kita lakukan tujuannya itu ini kita juga pernah berangan-angan iya toh Enggak Iya ada. sih. Iya. Tidak ada motif apapun, tidak ada ekspektasi apapun. orang alami gue loh mungkin secara fisik atau secara apa ya angan-angan mungkin nggak ngalami Bahasanya ekspektasi. kak manfaat kono, kak berhasil kono, ora kono semestinya jalan. Iya. berhasil nggak berhasil di sudut pandang yang mana dulu kan itu Ya. ya kan berhasil di sudut pandang teman-teman yang mungkin yang sepaham dengan kita yang seproporsi dengan kita yang komunikasinya baik yang transparansi tadi Ya. itu mungkin jadi hal sing baik tapi yang nggak tidak sama dengan itu ini haji yang buruk juga kan apa-apa Dapat. Ya kalau ada yang berat, sing luwih abot luwih oke, rasa dipikir. Ini ulah rasa ini. mungkin pertanyaannya pernah nggak sih merasa ini abot melakukannya dan segala macam mungkin ya melakukannya ya pernah ya mungkin yang kesel yang leren iya dong Enggak, melakukan apa dia tetap pernah. iyalah pastilah semua orang kan mesti kuno Iya. nggak cuma satu orang yang mengalami berat dan tidak memang ada orang yang manusia di bumi ini nggak pernah mengalami rasa berat itu apa sih Tapi berat tuh kembali lagi ke rasa kok. Nek Nggak ada abot, sih kayaknya. dirasa ora abot, ya ora abot. Ini apa ya leren mau gitu. Jawaban mandu dong. Nah, maksudnya gini, kalau berat atau tidak gini. Ya. Abot apa ora ya? Ada hal yang kita bisa mengontrol. Mungkin buat orang-orang mung ngono ya abot. Tapi ada yang merasa itu berat. Nek ra teko bocah-bocah piye misalnya. Nek teko aku nulari. Nah, ini kembali berat atau tidak. Kalau berat kontrol kendalinya kita masih bisa mengendalikan ya itu diringankan ya tadi. Nah selesai harus dipikir. Tapi hal-hal yang kita nggak bisa mengendalikan diletakkan saja, dipasrahkan. Jadi
ora sah maksa. Ora sah maksa, ora sah ngoyo nek jare wong Jawa. Jare wong Jawa ben ngoten niku. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Nah, beberapa Berarti leres niku sing mature wong biyen. Ora sah maksa, ora sah ngoyo itu leres. nggih. Leres sangat nih kok. Kaya jenengan umum ini kan udah mengalami hal itu. Terus mengalir gitu aja, ikhlas lah. Ikhlas, iya. Satu menerima dulu, Ya, kemudian ikhlas. ya. Pasar Gura 2 juga yang Nah, sesi terakhir po ya Mas, sing bedah buku kayak ya Mas. Iya. Itu benar-benar kalau kita nyalakan sound system lah, udah pasti konsleting itu. Oh iya. Karena hujan sangat besar, angin, Dan angin. petir. Akhirnya kita cuman Dulu kayak gini, Mas. duduk seperti ini, Nggak ada sound system, Nggak tapi ada sound. beda buku. dan itu rame, Mas jadi hikmat. hikmat sekali. Soalnya hujan kan, hujan. Terus kan musik berisik. Mau nggak mau kan kita mendekat. ya. Ngomong apa ya? Kalau kita pengen mendekat. Bayang mungkin ya. Dan itu alhamdulillahirabbil alamin gitu. Dan itu yang mau naik wong sing ada anak yang dia tuh nggak mau bicara, mau dipakai kembali pakai mic itu orang mungkin ngomong lah Mbak. Dia berani Ya. Berani berpendapat, berani sharing ya. lingkupnya ini. Udah Ya. pernah saya praktekkan seperti itu, Pak. Nah, itu Kalau tadi. dari Caranya tetap kayak menungso tetap ikhlas. Kan gitu ketika ngadain acara, ketika apapun kan tetap kita ada sesuatu hal yang nggak bisa kita jamah, yaitu kuasa Tuhan. Iya, iya. Ketika ada yang tidak bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan cuma satu, menerima, dua, kita mengontrol bagaimana cara kita merespon. kita mempunyai PR masing-masing dari Pak Ando, Mbak Momo, dan saya sendiri di Wonosobo kan intinya banyak PR lagi. Istilahnya siapa-siapa yang mau mempunyai kita ajak untuk bareng-bareng kayak gitu, intinya seperti itu. Nah, saya sendiri pribadi pengennya Wonosobo sih ya terinspirasi sama teman-teman Lingkar Gora aja, bikin sebuah pasar yang kecil, tapi mereka di situ ada teman-teman yang mau Support lah. seperti teman-teman Rajutan, seperti teman-teman lukis yang mau menggambar di situ. Nah, seperti yang dulu Cak Sigit pernah lakukan di Garung. di Garung dan sebagainya, itu ada di Garung seperti itu juga. Nah, saya pinginnya seperti itu, Mas. Saya berpikir gini sih, Mbak. Satu kewajiban seperti ini. Apa yang kita pikirkan saat ini, suatu saat nanti akan dipikirkan sama anak cucu kita. Insya Allah. Dan seperti itu. Ya, mungkin kita juga cloningan juga dari yang dulu. Iya, betul. Kita cloningan juga. Kopian kita juga. cloningan. Kita kopian dari yang Iya, karena jadi kan seperti itu, nggak, Pak? karena Tuhan capek mengulang menciptakan saja. manusia. Ya. Kita mengulang saja. Manusia itu baru terus. Iya, Kalau betul, bicara di semua kitab suci kan sudah ditulis jelas. Iya. Manusia diciptakan menurut golongan-golongannya. Ya, nah ngono wae kita ngelakuin seperti Kita itu. cuma recycle dari Jadi, jiwa-jiwa lama. ya betul. Kopiannya aja. Badan siapa ya, badan kita ini cuma ruang. Tentang siapa yang mengisi di dalam kita itu betul-betul yang di atas. Ya, Makanya jangan gumun ketika kok iso ketemu jenengan misalnya. Wah, kok ngeklik. Oh, ketemu Mas P. Kok ngeklik. Mungkin kayak tadi tuh Mas W. Mungkin kalau kami berangkat kemarin iya, tidak ada iya, nggak ada seperti ini. Sandi Kolo yang sehangat Iya, ini. betul sekali. Yo, aku kan lagi belajar. Kita itu belajar terus. Belajar urip piye. Urip ki mung sinau. Nek diulang-ulang terus bodone berarti Dewi udah ngelampung di sinau. Iya, betul itu aja ya. Senang aku. Dan aku pengen tetap apa harus rayu nih menarik. Nah itu saya serahkan pada beliau. Iya. Enggak, sudah Sudah ini. Harus serai. Sudah. Iya. Ini gue konten Mas Riki. Ini saya happy karena ada dedek-dedek Iya. sauran anakku barep gitu. Oh iya. Harus rayu kan sebenarnya cuma menginisiasi saja. Saya
inisiasi, wah kepikiran kan yang nanti tanggung jawabnya kan bareng-bareng mas. Iya. Itu saja, inisiasi saja. Oh, aku punya pikiran ini loh, siapa tahu bisa disambung ke, terus bisa jalan tuh. Apa ya? Tanggung jawab semuanya. Karena ketika teman-teman bikin Kargora itu ketika ngobrol-ngobrol ini lah, ngobrol-ngobrol tongkrongan lah ya, ngobrol. Jadi sih misalkan kita nggak pernah izin bikin acara. Iya. Nggak pernah izin. Terus berarti gimana ini? Ditanya tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab semua lah ya. Kan datang nih, ini izinnya belum, tanggung jawab siapa? Saya tanggung jawab apa itu loh. Iya. Iya. Tanggung jawab apa itu? Akhirnya sama, tanggung jawabnya sama. Iya maksudnya, apa arus rayu ini tanggapannya luar biasa. Di jalan dulu aja. Mungkin dimulai dari apa, Mas udah bikin lirik satu bait, jadi sambung ke siapa, mana gitu. Nanti nyambungin dari situ sampai ke Cilacap. Coba dari teman-teman Cilacap yang mau apa ya, bareng-bareng itu secara bareng-bareng kita bikin kegiatan bareng di aliran Sungai Serayu. Singgem sopan kami ya apa-apa, nggak masalah, apa-apa ya kan. Bukan berarti mereka nggak mau, kemungkinan kan karena nggak tahu, belum tahu aja, bukan menolak loh gitu. Tetap dikancani baik lah, dikancani aja, dikancani. Iya maksudnya tanggapannya tak cukup mas. Maksudnya jangan tadi kan Pak Anung ngobrol soal Lingkar Pura sama Arus Rayu. Terus ini kan dari Mas Huda sendiri kan pinginnya Pak Anung itu kan dari dulu kan jadi gitu kan. Jadi dari Wonosobo sampai nanti ke Cilacap gitu. Sudah siap ya? Siap. Nanti langsung bareng lah gitu. Kita bareng-bareng gawe ruang. Ayo dewe wae lah. Kita buat kita teman-teman semuanya yang memiliki rasa untuk memiliki asa tersebut atau proyek tersebut, ayo kita bareng-bareng. Jadi udah rasa izin udah beri saya, ayo mas kapan kumpul teman-teman Pak Anung atau teman-teman yang lain, terus ayo saya siap. Saya pribadi karena saya pengangguran, saya siap kayak gitu lain kan gitu mana aku karena saya pengangguran terus-terusan saya siap. Jadi, saya karena Pak Anung mungkin minatnya sama Huda ya, saya pacaran sama Huda aja gitu. Saya Wonosobo saya pacaran sama Huda. Mungkin kalau ada band lain ya mungkin saya pacaran sama Pak Kopo tadi yang lebih coba siapa aja mas Bay, siapa aja yang mesti tetap menyampaikan apa ya sing yang menjadi apa ya program ya, bukan program tapi kepengen kolektif tapi di wilayah yang lebih luas gitu saja lah bahasanya ya, lebih luas itu. Berarti Arus Rayu ini kan belum sampai ke Wonosobo nih Pak, lagi mentoknya kemana ini Pak? Arus Rayu kan Wonosobo hulunya ya, dulu sampai ke Cilacap. Enggak, maksudnya kalau ke segi tel musiknya ini. Jadi kalau Wonosobo belum ada, maksudnya Pak Anung planningnya kan masih misalkan masih Mas Huda gitu kan. Banjar sudah ada. Banjar ada beberapa. Ada beberapa. Jadi kalau misalkan Wonosobo sudah oke, fit, kita udah jalan ya, maksudnya seperti itu, guys. Yes, Insya Allah kita jalan seperti itu, ya, Mas Huda seperti itu. Nah, tinggal teknisnya seperti apa? Mobil teknis mungkin recording sendiri-sendiri. Teman-teman terus dikumpulkan jadi satu file, terus nanti di mastering bareng-bareng. Dan satu mastering, terus karya-karyanya yang sudah jadi atau yang mau bikin baru nggak apa-apa, yang sudah bikin nggak apa-apa, dimasukin salah satunya buat album kompilasi. Itu aja sih, sesimpel itulah. Sesimpel itu. Gas. Ada kendala. Mas Ari mungkin di apa wilayah
lain ya. Kalau kita di wilayah kreatifnya di musik jalan dulu, nanti mungkin Mas Arif mungkin punya jejaring lain di wilayah Mas Arif yang tadi bikin konten atau tentang budaya. Mungkin lebih ngulik ke dari hulunya kayak apa sampai ke hilir. Ada pasti ketemu lah. Pasti ketemu. Dan itu menarik, Mas. Teman-teman. Ya itu aku bersyukur duduk kali panjenengan. Oh senang dan ya tambah PR juga. Ya PR saya sih. PR untuk lebih cari. Ya motivasi pribadi lah. Ya di-share aja Mas, sebenarnya punya informasi apa tentang arus rayu tadi ya, bicara tentang gerak-gerak kebudayaan ya, gerak-gerak kebudayaan, gerak-gerak tradisi ya kan mungkin lebih paham karena sudah bersentuhan dengan pelaku-pelaku mungkin atau jangan juga ngalami sendiri di Lengger tadi yang bilang cerita itu kan sambungannya masih banyak dan punya koneksi yang kita nggak tahu. Iya, betul. Ya, kayak aku, biarkan itu jadi misteri ilahi yang indah pada akhirnya. Jangan lebih paham, lebih tahu. Ya, koneksi itu. Sesuai sing panjenengan Bu Momo sampaikan itu mengalir aja. Nanti kan ketemu Jawa. Mumpung kita ketemu di Wonosobo di podcastnya ulas apa? Lebih dekat. Arif, Mas Pai sudah, Mas yang nggak mau di frame. Intinya kita bikin ayo bisa nggak kita bikin ruang yang itu memenuhi syarat keempat tadi gitu ya, seperti tadi tentang komunikasi, tentang jadi diri sendiri, toleran, proporsi, transparansi. Kita bikin ruang itu yang isi apa, yang isi yang kita juga sak kober sak kecanda sak pengangguranmu karena pengangguran itu punya kelebihan semangat, kelebihan waktu kelebihan apalah itu ya, lebih motivasi, ini kelebihan ide jadi sesuatu yo di bareng-bareng di rumah, bareng-bareng dirawat. Ya kita nggak tahu mau hasil seperti apa, sementing nandur nandur pari nggak berarti kita harus panen pari, bisa jadi itu dari suket yang bisa buat kambing ya kan, buat kambing bermakna dari manusia lebih ke kambingnya, ke hewannya itu kita nggak tahu juga, sementing ya melakukan saya sepakat di arus rayu ya. Arus rayu dari hulu ke hilir. Mudah-mudahan yang disampaikan dari hulu sampai ke hilir itu hal-hal yang kita butuhkan. Iya. Amin. Kita butuhkan ya. Bukan yang kita inginkan. Iya. Yang kita butuhkan. Itu lebih penting daripada yang kita inginkan. Kalau kita inginkan, mampu yang kita inginkan seperti ini, ya kan? Tanda KPK kan gitu. Bung Momo? Ya wis lah. Gimana? Apa ya? Ya dari obrolan dari yang terakhir sampai kalau saya lebih ke spiritnya saja ya, tentang apa yang terlihat di depannya. Mungkin kalau kenapa apa namanya ada energi spirit tersendiri karena ya manusia menjadi besar karena sesuatu, karena pengakuan, karena apapun itu hal yang mudah zaman sekarang. Tapi menemukan lingkaran kecil dengan suasana yang hangat, jiwa-jiwa yang tulus, yang masih punya harapan, sing ora gede rumangsa ya. Apapun rencana manusia sempurna, nek ora kersaning Gusti ya tidak ada hari ini, lingkaran ini. Segala sesuatu yang niatnya baik, insya Allah sih akan menemukan jalan baiknya sendiri. Ya. Amin. Ya moga-moga di arus rayu ini juga bukan hanya sekedar
ruang untuk teman-teman berani menampilkan karya, tapi juga banyak hal lain nanti mudah-mudahan yang itu juga berguna untuk sekeliling selain bahagia untuk kita. Iya. Muga-muga rahayu. Amin. Amin. Maksudnya ada Cukup mas. hah? Apa itu cukup nggak? Mas saya Saya alkohol bu. Saya yang selalu pegang Alkohol, Bu. alkohol bu. Karena saya masih belajar tentang pikiran dan hati saya. Karena alkohol bu kan apa namanya, penerjemahannya itu kan bisa jadi jantung juga. Tapi menurut saya tidak sih. Saya lebih ke hati sama pikiran. Jadi kalau kita berpikir positif, insya Allah nama apa hati kita juga itu positif. Tapi kalau kita namanya apa, kalau kita berkehendak yang lain, misalkan pikiran kita sudah ngeblank dan lain sebagainya, hati kita juga sudah ngeblank juga ada. Kita mempunyai rasa kok. Maka kita harus terbuka lebar untuk sebuah suasana yang baru.